Tuhan pasti melihat setiap jerih payah yang telah ku perbuat. Tuhan pasti berkuasa mewujudkan semua rencana indah. Sebab itu ku kan terus berjuang untuk melakukan apapun yang terbaik yang ku bisa, dengan hati yang lebih percaya. Kau menetapkan hidupku menjadi bukan ekor tapi kepala. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat My Salva yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh berkat dan anugerah kasih karunia-Nya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bersyukur sepanjang malam kita boleh beristirahat dalam damai sejahtera Allah. Dan karena kasih karunia Allah, Tuhan bangunkan kita pagi hari ini dengan kuat sehat baru untuk dapat menjalani hari yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan aktivitas kita hari ini, kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati menaikkan segala hormat, puji dan syukur atas segala berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera Allah, dan dengan kemurahan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dengan kuat sehat yang baru. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan pencerahan, pengertian dan pemahaman. Sebab kami sadar kami manusia lemah dan terbatas. Kami tidak pernah sanggup mengerti dengan sempurna kebenaran firman-Mu, kecuali Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan memberikan kami roh pencerahan, roh hikmat, pengertian, pemahaman, sehingga kami boleh mendapat berkat baru melalui firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini saya akan baca satu ayat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kitab Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, jadilah kepala bukan ekor. Tema ini Bapak Ibu Saudara dapat menimbulkan pertanyaan, apakah semua orang Kristen, orang percaya menjadi kepala, dan siapakah ekor? Banyak orang Kristen memahami dan meyakini bahwa setiap orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, pasti menjadi kepala dan harus menjadi kepala. Dalam jabatan sebagai pemimpin, dalam perlombaan pasti menjadi juara, menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, dan seterusnya.
Apakah ayat ini harus dimaknai dan ditafsirkan seperti itu? Apakah setiap orang Kristen, orang percaya harus jadi kepala, jadi pemimpin, menjadi juara, dan menjadi kaya? Banyak orang keliru menafsirkan ayat ini. Pemahaman atau penafsiran yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen pasti dan harus menjadi kepala dapat digagalkan dengan fakta realita yang kita alami. Kenyataan dalam perjalanan hidup kita, tidak semua orang Kristen jadi kepala atau pemimpin. Tidak semua orang Kristen menjadi juara dalam perlombaan. Dan tidak semua orang Kristen terkenal. Dan bukankah tidak semua orang Kristen jadi pemimpin dalam perusahaan dan banyak orang Kristen menjadi staf di sebuah perusahaan, bahkan ada yang menjadi cleaning service. Secara logika, tidaklah mungkin semua orang menjadi kepala atau pemimpin. Untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dari ayat renungan kita ini, kita perlu melihat latar belakang dan tujuan penulisan kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa pada masa-masa akhir hidupnya sebagai pemimpin umat Israel. Musa mengingatkan bangsa Israel generasi kedua tentang janji Tuhan bagi umat Israel sebagai umat pilihan. Dengan melihat latar belakang dan tujuan penulisan kitab Ulangan ini, maka kita dapat memahami bahwa janji dalam Ulangan 28 ayat 13 ini ditujukan kepada umat Israel secara umum, secara keseluruhan, secara komunal, bukan secara personal atau secara individu. Jadi, janji ini harus dipahami secara komunal dan bukan secara personal atau individu atau secara pribadi. Janji ini ditujukan kepada umat Israel dalam kapasitas mereka sebagai umat pilihan Allah yang dikuduskan oleh Tuhan dan untuk Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa lain. Ulangan 28 ayat 9 mengatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kepala dan ekor adalah analogi yang menjelaskan tentang keberadaan umat Israel dengan bangsa lain. Israel dikontraskan dengan bangsa lain. Ditulis dalam Ulangan 28 ayat 1b. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji dalam ayat 13 ini adalah jaminan kepastian dari janji Tuhan bagi umat Israel tentang berkat dan kutuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan 28 ayat 1. Dan seterusnya, berkat-berkat lain akan mengikuti umat Israel ketika mereka melakukan dengan setia perintah Tuhan. Sebaliknya, jika tidak mendengarkan suara Tuhan, akan mendapat kutuk. Ditulis dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Apakah aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, aplikasinya adalah berbicara mengenai kualitas hidup yang mampu menjadi teladan. Makna kepala dalam bahasa aslinya memiliki arti yang luar biasa, yakni pemimpin, orang yang utama, pengatur, atau orang yang mampu menjadi teladan dan memiliki dampak bagi orang lain. Terlepas dari jabatan atau posisi yang sedang dipercayakan kepada kita saat ini, entahkah posisi tinggi sebagai seorang pemimpin ataupun posisi rendah sekalipun, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas hidup
yang dapat memberikan pengaruh positif, menjadi teladan yang baik, menjadi panutan. Yusuf merupakan contoh pribadi yang meskipun sedang berada di garis bawah dalam kehidupannya, namun ia menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang kepala. Sebagai seorang budak, Yusuf bisa saja bertindak sebagai seorang pengekor, dalam tanda petik, yang berarti hanya pengikut yang tidak memiliki inisiatif apa-apa. Pengekor hanyalah seorang yang berjalan membuntuti tuannya, tanpa mengerti maksud dan tujuannya selain menempel di belakang. Pengekor adalah seorang yang harus diperintah terlebih dahulu untuk melakukan tugasnya. Namun sebaliknya Yusuf malah menunjukkan kualitas diri sebagai seorang yang bisa dipercaya. Bahkan oleh karena keberadaan Yusuf, maka Tuhan memberkati Potifar, Tuhan memberkati rumahnya dan segala yang dimilikinya. Ternyata kualitas hidup sebagai seorang kepala tidak selalu harus dimiliki seseorang yang memiliki posisi tinggi dan memiliki banyak hal di dalam kehidupannya. Yusuf telah membuktikannya, bahkan sekalipun saat penjara yang harus ia terima sebagai upah atas kejujurannya, hal itu tidaklah menyurutkan hatinya untuk terus memberi pengaruh positif, dan ia terus melakukannya dimanapun ia ditempatkan. Yang kedua, berbicara mengenai mentalitas pribadi sebagai orang Kristen. Kejadian 39 ayat 9b mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ternyata kata kepala tidak hanya memiliki makna sebagai penunjuk identitas jabatan atau posisi seseorang saja, namun juga menunjukkan mentalitas seseorang. Ternyata tingginya jabatan atau pangkat seseorang tidaklah berbanding lurus dengan sikap dan mentalitasnya, dan sebaliknya. Orang yang tinggi posisinya tidak menjamin bahwa ia memiliki akhlak dan mentalitas yang terpuji. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki posisi rendah dan jabatan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang tidak menjamin bahwa ia pasti memiliki moral yang rendah. Kata kepala yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah orang-orang yang memiliki visi dan mentalitas kerajaan sorga, terlepas dari posisi dan jabatannya yang sepatutnya memiliki mentalitas kerajaan yang diwakilinya. Yusuf, meskipun ia tidak tahu kapan waktu penggenapan dari mimpi yang pernah ia terima dari Tuhan, yaitu menjadi seorang penguasa, namun mentalitas sebagai seorang duta kerajaan sorga telah melekat pada dirinya. Terbukti ketika istri Potifar berulang kali menggodanya untuk tidur bersamanya, Yusuf sedikit pun tidak tergoda untuk meladeninya karena ia sadar bahwa seorang yang membawa visi kerajaan sorga tidak akan melakukan hal-hal yang rendah di hadapan Allahnya. Hal yang sama dilakukan pula oleh Yusuf ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya saat ia telah menjadi seorang penguasa. Ia mengampuni saudara-saudaranya. Orang Kristen harus menjadi motivator, menjadi pelopor dalam berbuat baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi dimanapun dan apapun profesinya. Menjadi teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam melakukan tugas dan pekerjaan dimanapun dan apapun profesi kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita menjalani hari ini. Kasih karunia Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Jadilah kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur
kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun hamba-Mu terbatas menguraikannya, kiranya Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah terbatas memberikan kami hikmat, pencerahan, menjelaskan lebih dalam lagi makna firman Tuhan ini, agar senantiasa boleh menjadi berkat, petunjuk dalam perjalanan hidup kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua sahabat MySalva dimanapun berada, kasih-Mu akan memenuhi kehidupan kami semua. Jaga, pelihara, lindungi kami ketika kami melakukan perjalanan kemana saja kami pergi. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi, selamatkan kami. Saat kami melakukan pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami, berilah kami hikmat dan kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Sebab Engkaulah Allah yang penuh kasih, penuh kuasa dan mujizat. Kepadamu lah kami datang memohon. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, tantangan hidup. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Sebab Engkaulah Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan, berikan jalan keluar dari setiap pergumulan persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami mau serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan jaga, pelihara, Tuhan lindungi kami. Kasih-Mu akan memenuhi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa, tuntunan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.